Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 6A dan 6B. Gimana kabarnya? Semoga kita diberikan kesehatan, keselamatan sampai pagi ini sehingga kita dapat melakukan aktivitas seperti biasa dengan proses pembelajaran secara daring dalam jaringan. Walaupun kita jauh, tapi kita bisa belajar dengan bertatap muka walaupun tidak secara langsung. Sebelum kita mulai pelajaran, kita terlebih dahulu berdoa. Ambil duduk siap berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, untuk pertemuan hari ini Pak Roman memberikan materi di bab pertama. Bab pertama itu, ini Pak Roman scan ya. Di bab pertama itu ikon pendukung software pengolah kata. Sebenarnya pelajaran kelas 6 ini mengulang lagi dari pelajaran kelas 4 dan kelas 5. Jadi nanti akan lebih banyak praktek yang kita gunakan daripada kita teorinya. Semuanya itu sudah pernah kita pelajari ya. Jadi kita diulang-ulang lagi gitu. Nah, langsung saja ya. Ini ada tulisannya di kelas 5 kamu sudah mempelajari menu standar pengolah kata. Ya kita akan berseluncur itu cuma di ikon pengolah kata. Nah, sekarang kita langsung saja. Yang pertama itu adalah kita buka halaman 2. Di halaman 2 itu menampilkan ikon pendukung. Ikon pendukung ini ditampilkan di sini. Sebentar, Pak Arman buka dulu Microsoft Word-nya. Oh ya, bagi anak-anak yang kesulitan membuka Microsoft Word-nya, ini kan di 2010 berbeda sama yang di Windows 10 berbeda sama di Windows 8. Kalau Windows 8 itu kan ada tampilannya start screen ya namanya ya. Kalau ini langsung muncul ketika klik start, kemudian langsung muncul seperti ini. Nah, biasanya kalau di Windows itu langsung Windows 8 itu langsung muncul di atas gitu ya. Tapi sekarang kita enggak, kalau mencari kesulitan, Pak, keluarganya Microsoft Word itu apa, Pak? Microsoft Office. Kita cari Microsoft Office di sini. Oh, enggak ada. Kalau enggak ada berarti kita ambil kata Microsoft Word. Microsoft Word itu ambilnya adalah huruf W. Jadi pertamanya W. Kita cari W. Nah, W di sini, Word. Kita klik. Sebentar sambil nunggu ya, sambil nunggu dulu sebentar. Sambil nunggu dulu kita sambil dilihat di halaman 2 ini disuruh menampilkan ikon pendukung. Nah, ikon pendukungnya ya, ikon pendukungnya di mana? Ini tampilan awal mulanya ya. Dulu kemarin Pak Romang sudah pernah jelaskan, tinggal diklik saja. Ya, kita lihat di halaman 3. Kita lihat halaman 3 cara 1. Ya, cara 1 itu di mana, Pak? Itu di namanya Quick Access Toolbar yang atas ini. Ini mengulang lagi, Quick Access Toolbar. Caranya gimana, Pak? Ini ada tanda panah kecil nih. Diklik saja, kemudian kalau yang sudah kecentang berarti sudah ada. Kalau yang mau ditampilkan ya ditampilkan yang contoh email, diklik saja. Nah, muncul email. Klik saja Quick Print. Dah, Pak, saya mau menghilangkan, saya tidak butuh itu, Pak. Jadi gini. Hilangkan, ini dihilangkan seperti ini. Lanjut, Pak Roman agak cepat ya. Cara kedua melalui adalah option. Di mana, Pak? Klik file, kemudian option, klik file, kemudian option ya. Kemudian option, kemudian pilih customize ribbon. Customize ribbon. Maaf proses agak lama ya. Ini contoh Pak Roman membuat tak tambahkan save as. Contoh. Nah, tambahkan save as ini Pak Roman geserin dulu sebentar. Nah, ini Pak Roman buat dulu di home, berarti di mana? Di tab home, nanti muncul save as. Loh Pak, bisa ditambahin tak? Bisa. Berarti tidak di file. Ya, di file ada, kita tambahin ada. Ini untuk mempercepat saja. Sebenarnya namanya pintasan atau shortcut. Tapi sebelum itu kita buat grup dulu, new group. Ya, di dalam home kita buat grup dulu. Grupnya Pak Roman klik sini, kemudian tak rename dulu, tak kasih contoh. Nah, contoh, simbolnya biarin aja, contoh. Nah, kalau sudah, ini diklik save as-nya, kemudian kan posisinya contoh, tinggal di add. Nah, sudah. Kalau sudah lupa belum muncul, Pak, iya, di oke dulu. Oke.
Nah, muncul kan save as di contoh. Loh Pak, ini kok muncul? Nah, ini hanya untuk menampilkan. Pak, cara untuk menghilangkan, kembali lagi file, terus kemudian option, kemudian customize ribbon. Nah, di contoh, diklik saja langsung di contohnya langsung di remove. Dah, selesai, di oke. Nah, hilang lagi. Begitu ya. Lanjut. Sekarang kita balik di halaman 4. Di halaman 4, ini membahas tentang shortcut atau pintasan. Simbol perintah atau icon tidak hanya berbentuk tombol button. Kalau biasa dalam komputer itu tombol namanya button. Pada jendela MS Word, kombinasi tombol pada keyboard bisa dianggap sebagai icon karena fungsinya sama. Contohnya apa? Ctrl S. Ctrl S itu untuk apa? Untuk save. Ctrl C untuk copy. Ctrl V untuk paste. Ctrl P untuk print. Kalau save Ctrl S berarti kalau save as, ya betul F12. Begitu ya. Nah, sekarang di sini ada tugas titik satu. Tugas titik satu yang halaman 4. Ini kamu kerjakan di buku paket, ya, kerjakan di buku paket. Kemudian di atasnya ini ditulisin nama lengkapmu dulu. Di atasnya nama lengkapmu dulu, dikerjakan di sini, jangan di buku tulis. Kemudian kalau sudah, ya, ini namanya apa, fungsinya untuk apa, dikerjakan di sini, kemudian difoto dan dikirimkan ke Google Classroom. Kemudian untuk tugas titik 12 di halaman 1.2, di titik 12 ini kita kerjakan, ya, dikerjakan. Mohon maaf, sebentar ada iklan ya, mohon maaf ada iklan. Ini yang tugas titik 12, ribbon dan icon pada pengolah Microsoft itu sangat banyak. Ini dikerjakan juga, tapi nanti Pak Roman yang nilai ini. Pak Roman pengen tahu pendapatmu itu seperti apa terhadap ini. Gini ya. Jadi yang difoto ini dikasih nama, kemudian ini. Jadi yang dikirimkan dua, foto ini satu, ini satu. Lanjut. Icon pendukung software pengolah kata. Icon pendukung pengolah kata ini banyak banget ya. Ini salah satunya itu kita belajar tentang numbering. Balik halaman 6. Ya, halaman 6, numbering. Icon numbering ini biasanya digunakan untuk urutan, ya, untuk urutan. Kalau numbering, kalau bulat itu simbol. Nah, contohnya gini, di teks 1, di teks 1. Ini Pak Roman ketik dulu ya, sebentar ya. Pak Roman ketik dulu sebentar. Ya, selesai. Pak Roman ngetiknya sudah selesai, Pak Roman lanjutkan, ya. Itu caranya gini. Ini biarkan dulu semuanya ke kiri ya. Kalau Pak Roman ngetik seperti itu biasanya, terus kemudian ini kita rubah dulu teksnya, kita rubah dulu, kita ganti dulu, ya. Kita kasih warna font colornya, ya. Kemudian kasih bold, italic, maaf, underline. Kemudian di sini, Pak. Nah, di sini kita blok. Kalau tidak di blok, kita ya kadang bisa kadang enggak, tapi lebih enak di blok. Kemudian numberingnya di mana, Pak? Numberingnya di sini, tinggal diklik saja. Nah, dia otomatis. Dia otomatis. Dia otomatis langsung rata. Otomatis langsung rata. Ini salah satu kegunaan numbering. Jadi kalau kita lihat perbedaannya dari teks 1 sama teks 2, itu lebih rapi mana, ya.
Kalau Pak Roman lebih suka di teks yang kedua seperti ini. Kemudian kalau membesarkan, sekarang kalau membesarkan biasanya kita menggunakan pakai font size, ya font size ya. Tapi sekarang Pak Roman tuh kalau membesarkan tidak jauh-jauh itu pakainya ini. Namanya adalah increase font size. Padahal di 2010 ini namanya adalah shrink font, gitu. Namanya shrink font. Tapi ini increase font size. Ini diklik. Nah, nanti dia akan otomatis naik. Ya seperti ini. Ini, Mbak Mas, untuk pertemuan hari ini ya, Pak Roman cukupkan dulu untuk icon numbering. Minggu depan Pak Roman lanjutkan ke icon numbering juga, tapi praktek ya, tapi praktek. Jadi nanti hasilnya bisa dikirimkan lewat Google Classroom. Untuk hari ini jangan lupa materi tugasnya. Ini tugasnya Pak Roman. Nah, ini tugasnya di buku paket ya. Ini dikumpulkan paling lambat 27 Juli 2020. Ini sudah Pak Roman berikan di buku maaf di Google Classroom. Ya, kalau ada pertanyaan silahkan di chat di forum. Demikian yang dapat Pak Roman sampaikan. Kurang dan lebihnya Pak Roman mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, cuci tangan pakai sabun, jangan lupa pakai masker. Pak Roman akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.